silakan duduk. Halo Mbak, senang melihat Mbak hari ini. Saya mendengar ada perkembangan besar dalam hubungan Mbak dengan orang tua saat mereka datang ke Malang. Bisa ceritakan bagaimana suasana hatinya sekarang? Mbak, saya tidak nyangka sih semuanya akan berubah begitu cepat. Saat mereka memaksa adik saya cari dokter dan adik saya menolak dengan tegas, saya merasa ini saatnya. Saya keluarkan semua isi hati saya, semua rasa lelah saya selama ini. Itu momen yang sangat berani Mbak. Apa yang terjadi setelah Mbak berani jujur kepada mereka? Suasana sempat hening, lalu Papa menangis kan Mbak. Mama langsung meluk saya, meluknya tuh erat sekali. Papa minta maaf karena menyadari telah memaksakan ambisinya yang gagal ke pundak saya. Yang paling membuat saya kaget, mereka tiba-tiba membelikan pizza kesukaan saya Mbak. Saya sempat terdiam Mbak, karena selama ini saya pikir mereka tidak peduli, ternyata mereka tahu. Itu adalah momen breakthrough yang luar biasa. Terkadang orang tua memiliki cara yang salah dalam menunjukkan kasih sayang, namun di balik itu mereka memang memperhatikan Mbak. Bagaimana dengan adik Mbak dan reaksi Opa serta Oma? Papa udah janji tidak akan memaksakan adik lagi dan bahkan mendukungnya masuk jurusan IT dengan membelikan laptop. Nah, tapi Opa dan Oma sempat lumayan marah. Mereka kecewa kenapa baru sekarang Papa Mama sadar gitu loh Mbak. Akhirnya Papa dan Mama juga minta maaf sama Oma dan Opa. Jadi orang tua Mbak juga sempat meminta adiknya Mbak juga masuk jurusan kedokteran. Iya. Tapi adiknya Mbak tidak punya juga ke kedokteran. Adik saya itu minatnya di bidang IT Mbak, bukan di kedokteran. Jadi waktu itu dia kan sempat nolak, tapi karena Papa itu kan nggak mau ya, dia tidak suka kalau misalkan rencana yang dia bikin itu dibantah. Itu akhirnya yang terpaksa adik aku kan pengen masuk IT pas SMA-nya, jurusan IT gitu pas SMA-nya. Tapi Papa paksa kalau misalkan dia tuh harus ambil IPA biar masuk kedokteran nanti. Begitu. Saat waktu dia dibilang kedokteran itu, apakah orang tua Mbak dengan dia sempat berbicara juga ya? Adik saya itu beda sama saya. Nah, jadi adik saya Adiknya itu cewek atau cowok ya? adik saya itu cowok Mbak. Oh, cowok. Jadi dia itu bisa terbuka gitu. Kalau misalkan dia itu Yang tidak suka ya dia langsung bilang tanpa harus pendam. Kalau tahu Mbak berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara. Oh, 2 saja ya. Jadi Mbak ini tipe orang yang tertutup, dan tipe adiknya Mbak tuh jika sesuatu yang dia tidak suka langsung dia sampaikan. Iya betul Mbak. Jadi orang tua Mbak ini jika tidak dapat di Mbak, turunnya ke adik, tapi adik Mbak juga keras tidak ingin menjadi dokter ya. Iya betul Mbak. Berarti di dalam keluarga ini bapaknya Mbak yang paling keras ya? Kalau di dalam keluarga itu Papa sih yang paling strict, yang sangat tegas gitu. Tapi walaupun dia tegas, menurut saya dia itu
sosok yang penuh ambisi untuk masa depan anak-anaknya. Jadi dia berharap masa depan anak-anaknya itu cerah, masa depan anak-anaknya itu bisa dibilang sukses gitu. Saya mengerti apa yang diinginkan orang tuanya Mbak. Ya terkadang ya orang tua selagi untuk anaknya dia mengusahakan hal itu, tapi terkadang dia tidak menanyakan apa minat anaknya. Jadi dia berpikir, oh anak saya pasti mau ikut keinginan saya karena saya seorang orang tua. Tapi kita juga sebagai anak, kita harus mengikuti pilihan hati kita. Tapi ya namanya orang tua ya, mungkin dengan cara menyampaikan salah, jadi Mbak tuh merasa kayak tidak dipikirkan juga perasaannya Mbak, sampai Mbak sudah mengeluarkan isi hati Mbak, unek-unek Mbak, sampai Mbak bilang bapaknya Mbak tuh sampai menangis ya. Terus ibunya Mbak sampai peluk. Mungkin bapaknya Mbak tuh kayak saya terus begini juga, anak saya pasti juga merasa capek mendengarkan. Jadi mungkin ada satu kata yang mungkin dia merasa tersentuh, apalagi melihat anak seorang perempuan, anak pertama, yang mungkin dia berpikir kami ini baik-baik saja, tapi terkadang yang disimpan anaknya tuh tersampaikan. Saya juga pernah berada di posisinya Mbak saat memilih jurusan juga, tapi saya tetap terbuka karena demi masa depan. Jadi kita harus terbuka, dan saya tetap terus berdoa kepada Tuhan, inilah pilihan saya, jadi apa yang saya pilih saya akan tunjukkan kepada orang tua. Walaupun terkadang juga masih sering dibilang, kenapa kalau kamu ambil jurusan ini tuh pasti kamu gini, pasti. Tapi ya namanya niat kita, komitmen kita, ya kita harus jalani. Ada lagi yang ingin diceritakan Mbak? Sejujurnya saya lega sih Pak, saya udah cerita sama Mbak gitu. Jadi saya yakin kalau misalkan nanti saya bisa terbuka dengan siapapun itu, termasuk mama dan papa. Saya mengerti satunya Mbak. Terkadang seorang anak juga membutuhkan ruang untuk terbuka kepada orang tua. Mungkin dengan adanya momen ini, dan bersyukur orang tua Mbak sudah menerima semua yang Mbak sampaikan, walaupun terkadang sudah terlambat katanya ya, kata oma opa, merasa tidak terima juga karena kenapa saya di akhir baru bisa menyadari hal itu, karena cucu kesayangannya ya, cucu pertama. Jadi namanya seorang opa dan oma tuh mereka tidak bisa melihat cucunya diperlakukan begitu, walaupun terkadang anak mereka tuh mau demi kebaikan, tapi mungkin cara mereka menyampaikan salah. Ya namanya seorang orang tua ya, mungkin dengan kebiasaan didikan kerasnya, jadi seorang anak itu menyimpan perasaan. Ada lagi yang Mbak ingin sampaikan hari ini? Sejujurnya masih tersimpan? Nggak ada Mbak, cuman pas kemarin selesai dari sini itu kan sempat kumpul-kumpul mama papa sama aku. Itu yang pas sama papa nangis dan mama peluk aku terharu. Memang sebelumnya sering peluk-pelukan, tapi menurut aku pelukan kemarin itu pelukan yang sangat hangat dan tulus, kayak mereka itu sudah menerima keadaan kalau misalkan aku tuh nggak mau jadi dokter gitu. Baik, saya mengerti hal ini yang Mbak rasakan selama
dari awal Mbak datang, bagaimana perasaannya Mbak dan hari pertemuan ini? Apakah ada merasa perbedaan? Jujur, hari pertama saya datang itu saya kan sempat takut ya, aku pengen cerita nggak ya, tapi setelah semuanya aku memberanikan diri aku untuk cerita. Terus pas selesai cerita aku tuh jadi ngerasa lega gitu. Mungkin dengan adanya ruang ini Mbak bisa menyampaikan isi hati Mbak, jadi bisa mungkin Mbak merasa kurang nyaman atau bagaimana, Mbak bisa hubungi saya dan saya akan membantu. Ada lagi yang ingin Mbak ceritakan selain konseling hari ini? Itu aja Mbak yang dari aku, yang aku udah ceritain, dan aku sangat senang bisa cerita, bisa mengeluarkan isi hati yang selama ini aku pendam, dan aku juga terima solusi dari Mbak untuk gimana ke depannya. Jadi dengan solusi itu aku bisa mengeluarkan unek-unek aku yang selama ini ke mama papa. Jadi aku sangat berterima kasih sama Mbak. Saya ikut bahagia mendengar kelegaan ini. Beban yang selama ini Mbak bawa sendirian akhirnya terbagi dan terselesaikan dengan baik. Saya ada sedikit saran serta dorongan kepada Mbak. Mbak, selamat atas keberanian Mbak dalam bersikap asertif. Mbak telah berhasil menunjukkan bahwa Mbak mampu menentukan jalan hidup sendiri dengan cara yang elegan. Untuk kedepannya, ini saran saya untuk Mbak, fokus pada masa depan. Jangan biarkan luka masa lalu menghambat langkah Mbak di jurusan akuntansi. Jadilah momen maaf ini sebagai lembaran baru. Dan terus buka ruang komunikasi. Pertahankan cara jujur seperti saat Mbak mencurahkan isi hati. Jangan memendam sendiri. Nikmati prosesnya. Mbak sudah mendapatkan dukungan penuh sekarang, maka belajarlah dengan lebih tenang dan percaya diri. Dengan semua yang kita jalani, tetap alaskan di dalam tangan Tuhan. Mbak Luna sudah luar biasa, kuat, teruslah kejar mimpi, karena Mbak berhak atas masa depan yang Mbak pilih sendiri. Baik Mbak, terima kasih ya atas sarannya. Saran ini sangat terpakai untuk kedepannya nanti. Sekian konseling kita telah selesai. Tetap semangat Mbak. Kiranya pulang dari sini, biarlah yang Mbak sampaikan hari ini disimpan di sini dan pulang dengan hati yang bahagia tanpa ada beban. Biarlah beban itu serahkan kepada Tuhan yang menjadi tempat curhat kita yang pertama sebelum orang lain. Tetap semangat Mbak sebagai anak pertama. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Ya, selamat siang. Selamat sore. Mari saya antar Mbak.